Bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk di dalam pendadaran 1 Minggu Advent keempat tahun 2022 dengan tema bertolak pada nilai. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, semoga dalam keadaan bahagia selalu. Terima kasih kepada keluarga di sini yang sudah menyediakan tempat dan waktu bagi kita semua sehubungan dengan tanggal 1 Januari 2023 merupakan hari ulang tahun GKJ Karangnongko yang ke-38 tahun, dan kita mensyukuri dari bentuk perjamuan kudus awal tahun. Mari kita menguji diri kita melalui pendadaran saat ini. Mari kita masuk pada saat teduh. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Alam Raya Berkumandang. Mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan agar pendadaran saat ini berkenan kepadanya. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Ya Tuhan Allah kami yang penuh dengan kemuliaan, kami datang kepadamu ya Allah, dengan hati dan pikiran kami tertuju kepadamu untuk mendapat hikmat agar kami dapat menyikapi setiap hal dan peristiwa yang terjadi dalam hidup kami dengan bijak dan bernilai guna. Juga kami mohon Engkau hadir memberkati kami dari awal dan akhir perjumpaan saat ini. Engkau juga kiranya menolong kami di dalam menguji diri kami, apakah kami layak untuk ikut serta dalam syukur kami atas usia GKJ Karangnongko yang sudah memasuki usia ke-37 tahun. Kami mohon berkat dan pertolongan-Mu ya Allah untuk kami dan GKJ Karangnongko.
Kami juga akan mendengar dan mempergumulkan firman-Mu. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan di dalam Kristus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam pendadaran kali ini kita bersama-sama akan mempergumulkan, merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 24. Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 24 yang demikian, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, pada saat-saat seperti ini, untuk bertolak pada nilai-nilai tertentu, nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kehidupan memang sangat tidak mudah. Nilai mana yang dirujuk, nilai mana yang menjadi panutan, nilai mana yang baku dan nilai yang benar. Karena pedoman dan cara hidup sekarang sudah tanpa batas, sudah tanpa sekat, yang saat ini menjadikan perubahan di banyak hal, di banyak sisi. Yang sekarang berlaku adalah nilai itu adalah nilai yang banyak dirujuk oleh orang, nilai yang bersifat mayoritas, nilai yang lagi viral. Misal saat ketika lagu Ojo Dibanding-bandingke itu menjadi viral, maka itu juga menjadi nilai yang berlaku di masyarakat, bahkan diadopsi secara rohani oleh jemaat, oleh gereja tertentu menjadi konten atau lagu rohani. Ini yang menjadi tidak mudah dalam kehidupan sekarang. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita pertahankan adalah bagaimana kita menggali dari setiap pesan, dari nilai yang kita anut, baik nilai keagamaan ataupun nilai kehidupan, bukan secara hurufiah atau secara harafiah. Sebagai contoh dalam firman yang ada di depan tadi, jangan membunuh. Secara harafiah berarti menghilangkan nyawa atau mengakhiri nyawa sesama. Tetapi pada saat ini, kata jangan membunuh dapat dinilai dan dimaknai dengan salah satunya adalah pembunuhan karakter. Seseorang yang menyebar hoax, seseorang yang menyebar kabar buruk, bahkan perundungan kepada sesama. Beberapa waktu yang lalu, ke konten yang menyamakan Ibu Iriana Jokowi ketika bersanding dengan Ibu Presiden Korea Selatan, lalu menjadi sebuah viral karena Bu Iriana dianggap dalam tanda kutip sebagai pembantunya Ibu Presiden Korsel. Saya tidak tahu namanya siapa. Nah, hal itulah yang juga disebut dengan pembunuhan karakter. Bunuh karakter dari Ibu Iriana Jokowi, bunuh karakter kelembagaan negara dan sebagainya.
ini bisa ditangkap pesan sebagai sesuatu yang bernilai sepadan dengan membunuh sesama atau menghilangkan nyawa. Sehingga sesama kita tidak lagi bisa berkarya, tidak bisa lagi menyatakan dirinya, tidak bisa mengaktualisasi dirinya, tidak lagi bisa mengapresiasi dirinya, karena orang-orang sekitar sudah merundungnya, sudah menganggapnya, sudah memberikan cap atau nilai tertentu. Itu Bapak Ibu yang bisa kita lihat di sekitar kehidupan kita. Maka yang kita lakukan ke depan adalah bagaimana kita meminta hikmat dari Tuhan untuk bisa menangkap setiap pesan Allah, nilai dalam Alkitab, dalam setiap perubahan kehidupan, sehingga di setiap waktu, di setiap saat, nilai-nilai dari Alkitab dapat kita praktekkan, dapat kita wujudkan dalam sepanjang zaman dan perubahan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh selesai. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada pendadaran dan pengujian diri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada tanggal 1 Januari 2023 adalah ibadah awal tahun dan juga HUT ke-38 yang akan kita syukuri dengan perjamuan kudus dan perjamuan kasih serentak pada pukul 7 di semua gedung gereja di GKJ Karangnongko dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia dan liturgi khusus. Adapun pelayanan perjamuan kudus dan perjamuan kasih sebagai berikut. Induk dilayani Pendeta Wahyu Nugroho SSI dari GKJ Trucuk. Pepantan Blimbing akan dilayani oleh Pendeta Rian Pandu Bagaswara SSI M.Hum dari GKJ Wedi. Pepantan Somokaton akan dilayani Pendeta Deborah Dwi Oktabriani SSI dari GKJ Kebonarum. Pepantan Pijenan akan dilayani Pendeta Agus Sugiarto SSI. Pepantan Karangkembang akan dilayani Pendeta Yogi Hapsoro SSI dari GKJ Jenar Geparang Purworejo. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita masuk pada pendadaran. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada 1. Penyaliban, kematian dan kebangkitan Kristus. 2. Kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, kesempurnaan, keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga, sebab
anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Jemaat yang terkasih, sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Tiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita menyatakan syukur pada Allah atas undangan perjamuan kudus dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 123 bait 1 dan 2. Selamat datang. Mari kita berdoa pada Tuhan kita hantarkan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami aturkan puji syukur serta terima kasih atas karunia yang Tuhan berikan pada kami pada saat ini. Kami telah menerima sabda-Mu sebagai pendadaran untuk mempersiapkan kami mengikuti perjamuan kudus yang akan datang. Kami untuk mohon pimpinan Tuhan agar Tuhan selalu memampukan kami untuk bertolak pada sebuah nilai dan bukan hanya sekedar aturan, tetapi kami percaya Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menolong di dalam kehidupan, baik itu di jemaat, baik itu di masyarakat, baik itu di dalam segala tempat. Kami selalu Engkau harapkan untuk seturut dengan Engkau. Kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Baik, sehingga kami Engkau mampukan mengikuti untuk teladan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memberkati dengan obat-obatan dan juga dengan para medis, sehingga saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini bisa lekas sembuh itu atas pertolongan Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk jemaat kami yang berbeban berat. Kami percaya Tuhan selalu
memberikan keentengan, Tuhan selalu memberikan apa yang menjadi beban mereka, tetapi kami percaya Tuhan akan menolongnya. Kami berdoa untuk rezeki bagi kami semua, berkati untuk pekerjaan-pekerjaan kami sehingga bisa mendatangkan rezeki untuk kami. Kami percaya Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu berkati apa yang menjadi pekerjaan kami bisa lancar. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memberi berkat, ketekunan di dalam belajar, sehingga anak-anak kami ini dapat nilai yang bagus, dan juga cita-citanya ini terwujud atas berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk rumah tangga kami semua. Kiranya Tuhan merajai di dalam kehidupan rumah tangga kami, sehingga ada ketentraman, ada kedamaian di dalam keluarga kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk GKJ Karangnongko yang sudah bertambah usianya, yaitu sudah 38 tahun. Kiranya Tuhan memampukan kami, Tuhan memampukan untuk majelis gerejamu Karangnongko, jemaatmu semakin kreatif, semakin menjadi garam dan terang dunia, dan juga untuk pelayanan-pelayanannya semua Engkau berkati. Kami percaya Tuhan memampukan kami untuk berkarya untuk di GKJ Karangnongko di ladang Tuhan. Ya Tuhan, tentu banyak dosa serta kesalahan kami, Tuhan memberi ampun. Semuanya kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sebagai juru selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tak terasa kita di penghujung pendadaran pertama kita. Semoga kita dalam rahmat Tuhan. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan selama perjumpaan kali ini. Terima kasih kepada tuan rumah yang sudah bersedia menerima kami semua. Kiranya Tuhan memberkati, selamat berpisah satu dengan yang lain. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.